Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Arianto, mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan 2 Universitas Negeri Makassar 2023. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan mengadakan proses video pembelajaran untuk ujian UKIN di MAN 1 Belitung kelas 11F dengan materi sebaran fauna dan flora di Indonesia. Model yang saya pakai kali ini adalah model pembelajaran project based learning. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bapak juga keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembelajaran hari ini. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allah. Baiklah, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya juala kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tidak lupa kita ucapkan salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri sodai wa yasilni amrin wa nulhud datami lisani ya fa'u qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan bacakan absen dulu ya. Abdan Ramadan, hadir. Aditya, hadir. Aldo, Amanda, hadir. Andra Ramadan, Dirli Dwika, hadir. Fajar, Ferdiansa, Fikri, Fitra Ramadhani, Frian Halim, Hadi Firdaus, Indra Setiawan, Monis Dwi, Muhammad Rasa, Muhammad Dafa, Muhammad Usin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran yang selanjutnya, Bapak akan menanyakan tentang pelajaran minggu yang lalu kepada kalian. Masih ingat gak pelajaran yang minggu lalu tentang bioma? Apa saja bioma-bioma yang ada di dunia? Benar, bioma hutan hujan tropis. Yang kedua, sabana. Bioma hutan hujan tropis, bioma sabana. Yang ketiga, bioma taiga, betul. Yang keempat, bioma tundra, betul. Yang kelima, gurun. Yang keenam, hutan musim, betul. Jadi ada 6 bioma yang ada di permukaan bumi. Nah, untuk pelajaran hari ini, Bapak akan membahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, dengan mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menganalisis persebaran fauna-fauna di Indonesia dan juga di dunia dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, setelah membaca literasi tentang fauna Indonesia, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sebab mengapa fauna-fauna tersebut rentan terhadap kepunahan. Jadi nanti akan Bapak kasih literasi melalui link WA group nanti ya. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok ini diharapkan para siswa bisa menganalisis tentang sebab perbedaan fauna Indonesia bagian barat, tengah, dan timur dengan baik dan benar. Dan terus
setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa mampu menganalisis kerusakan habitat fauna di Indonesia dengan baik dan benar. Dan terakhir, melalui model pembelajaran project based learning secara mandiri dan kelompok, siswa dapat mengolah data dan informasi tentang persebaran fauna di Indonesia, serta mempresentasikannya di depan kelas dengan baik dan benar. Nanti kita akan membuat peta infografis tentang persebaran fauna dan flora di Indonesia. Mengerti? Nah, sebelum Bapak lanjutkan materinya, Bapak akan memberikan pretest untuk kalian. Sekarang keluarkan kertas lembarnya. Bapak akan melakukan pretestnya. Soalnya Bapak kasih lewat WA grup. Saya kirim sekarang ya. Silakan dibuka WA grupnya. Di situ ada 5 soal untuk pretest. Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai pretestnya? Sudah. Jika sudah, saya akan mengambil pretest kalian. Baiklah anak-anak, hari ini langsung kita mulai. Bapak akan mengadakan apersepsi, yaitu nih, ada yang tahu nggak ini hewan apa? Harimau. Udah pada tahu kan? Harimau adanya di pulau apa kalau untuk Indonesia? Sumatera. Selain Sumatera ada di mana lagi? Jawa. Selain Jawa? Bali. Di Kalimantan, seingat Bapak tidak ada harimau, tapi yang ada cuman macan. Ada yang tahu nggak apa beda macan dengan harimau? Beda belang, beda kulit. Kalau harimau morfologinya seperti ini, benar juga ukurannya. Harimau biasanya lebih besar dibanding macan. Kalau harimau udah jelas seperti ini loreng-lorengnya, tapi kalau macan kadang-kadang ada seperti totol-totol. Ada yang warna hitam. Nih, ini ada yang tahu hewan apa? Tupai, kurang tepat. Kelinci, kurang tepat. Ada yang tahu nggak? Betul, kanguru pohon. Kalau melihat hewan seperti ini, kira-kira asal hewan tersebut dari pulau apa? Papua, betul sekali. Pulau Papua. Terus yang ketiga, ada yang tahu hewan apa ini? Banteng. Betul nggak banteng? Sebentar, nih. Dibilang banteng, seperti banteng. Tapi ini bukan banteng, ini bukan juga kerbau, bukan juga sapi. Tapir bukan juga. Ini merupakan fauna khas yang ada di daerah Sulawesi. Ini merupakan fauna Anoa. Anoa. Jadi ingat ya, yang pertama tadi itu harimau. Yang kedua kanguru pohon, dan yang ini merupakan fauna Anoa. Pertanyaan Bapak selanjutnya, apa persamaan antara ketiga hewan tersebut dalam hal kelestariannya? Dilindungi betul, spesies langka, dan sama-sama jumlahnya semakin menurun, semakin sedikit. Berdasarkan data, seingat Bapak, yang namanya harimau Sumatera itu jumlahnya sekitar tinggal 400-an ekor di seluruh pulau Sumatera. Jadi sangat-sangat sedikit sekali. Berarti hewan tersebut itu hewan yang wajib dilindungi. Yang lebih memprihatinkan lagi, kalau Bapak membaca sebuah jurnal, itu kanguru pohon itu jumlahnya di bawah 100 ekor. Berarti ini hewan yang sangat-sangat bisa terancam punah, kanguru pohon. Baiklah, ada yang ingin mengajukan pertanyaan tentang persepsi tersebut? Ya, Pak. Oke, silakan Rasa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Setelah saya baca-baca artikel, katanya harimau Jawa sudah punah di tahun 70-an dan harimau Bali sudah punah di awal tahun 1930-an. Apakah itu benar, Pak? Kira-kira apa penyebabnya, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, siapa yang kira-kira ingin memberikan komentar atas pertanyaan dari Rasya? Oh, silakan, Unun. Silakan berdiri, Unun. Berdasarkan artikel yang saya baca, tahun 70-an emang harimau Jawa itu sudah dinyatakan punah. Dan tahun 2015 ada media yang melihat harimau Jawa itu turun gunung. Nah, harimau Bali ini punah karena diburu oleh Belanda. Sedangkan harimau Jawa itu punah karena pemburuan liar.
Oke, sip. Jawaban yang bagus sekali. Bisa dikatakan, menurut beberapa artikel, tahun 70-an itu harimau Jawa telah dinyatakan punah. Sedangkan tahun 1930-an harimau Bali telah dinyatakan juga punah. Kalau harimau Bali itu kebanyakan diburu oleh bangsa Belanda pada saat itu. Indonesia belum merdeka kan? Nah, tetapi yang jadi masalah sekitar tahun 2015 ke atas, seperti yang dikatakan Unun tadi, banyak warga yang melihat harimau Jawa turun gunung. Berarti ini ada merupakan indikasi sengaja isu-isu kepunahan tersebut dihembuskan. Biar tidak apa kira-kira? Biar tidak diburu harimau tersebut. Paham? Oke, sip. Baiklah anak-anak, Bapak akan memberikan sebuah link literasi. Silakan kalian baca. Waktunya sekitar 5 menitan. Bapak kirim sekarang ya. Baiklah anak-anak, apakah ada yang akan berikan komentar atau bertanya mengenai literasi tentang anoa tersebut? Saya Pak, Oke, silakan Andra. izin bertanya Pak, mengapa populasi anoa semakin menurun Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Ada yang bisa menjawab mengapa populasi anoa semakin menurun? Bagus, Rehan silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Andra, Pak. Ya, silakan Rehan. Menurut saya sama saja karena pemburuan liar dan daging anoa bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang menyebabkan jumlah anoa liar semakin sedikit. Oke. Berdasarkan literasi yang Bapak kirim tadi, itu populasi anoa bisa dikatakan semakin menurun. Jumlahnya tidak lebih dari 250 ekor. Jadi benar, perburuan liar, terus daging anoa bisa dikonsumsi, itu juga merupakan hal yang menyebabkan kenapa anoa liar semakin langka. Tetapi ingat ya, kalau anoa itu salah satu hewan yang tidak sebuas harimau ataupun sebuas macan. Nah, lebih kurang seperti itu. Baiklah, anak-anak, tugas hari ini kita akan membuat peta infografis tentang persebaran fauna dan flora di Indonesia. Nanti kelompoknya akan Bapak bagi berdasarkan pretest yang kalian kerjakan nanti. Nah, kemudian waktu pengerjaan ini Bapak kasih waktu untuk presentasi dan juga mengerjakan paling tidak waktunya selama 40 menit. Jadi bisa dikatakan saya berharap semua kelompok nanti maju ke depan. Nah, terus saya akan membagikan kelompok sekarang. Bapak bacakan ya nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, Rasya, Abdan, Aziza, Unun, Tiara. Kelompok 2, Raffi, Boni, Andra, Dirli, Ajeng. Kelompok 3, Reva, Mega, Sony, Indri, Jarwo. Sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing sesuai yang Bapak bentuk tadi. Oke, sip, sekarang. Ya HP-nya dia nggak bisa dan HP-nya semua.
Pak, mau bertanya. Oh, silakan Rasya. Kenapa ya Pak, harimau-harimau yang ada di Indonesia ini sering menyerang manusia? Oh ya, nah, beberapa artikel Bapak baca, emang sering ditemukan kasus penyerangan harimau terhadap manusia itu kebanyakan di Sumatera. Yaitu kalau menurut Bapak ya wajar karena habitat harimau itu semakin tergerus. Jadi mereka tuh nggak punya tempat tinggal, makanya mereka sering menyerang pemukiman warga. Nah, seperti itu. Cuman kalau menurut teman Bapak yang ada di Sumatera, gajah lebih ditakutin dibanding harimau. Kenapa? Karena kalau kita ketemu dengan harimau di jalan, kalau kita lari itu cukup menyelesaikan masalah. Tapi kalau warga itu sering merusak pemukiman warga, sering merusak perkebunan warga. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Oke, sip. Pak, saya ingin bertanya, Ya, silakan Nurul. benarkah ada pohon tertinggi di Indonesia? Eh, kalau pohon tertinggi di Indonesia itu ada di Pulau Kalimantan. Tapi sayangnya pohon tertingginya tuh nggak masuk di wilayah Indonesia, tapi terletak di Kalimantan yang terletak di negara Malaysia. Itu ada pohon yang tingginya sekitar 80 meter. Searching aja di Google. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Jika sudah, sekarang kelompok 1 Bapak persilakan presentasi. Habis kelompok 1 nanti kelompok 2 yang presentasi lagi. Baru seterusnya, paham? Oke, sip. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada Rasya dipersilakan. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang persebaran jenis-jenis fauna Indonesia bagian barat. Seperti pada peta yang sudah dibuat, di sini sudah ada tertera gambar hewan-hewannya. Contoh-contoh nama hewan fauna bagian barat ialah harimau, beruang madu, tapir, gajah, bekantan, dan orangutan. Lainnya pesut mahakam, jalak Bali, badak bercula 1, banteng, dan 2 Jawa. Ciri-ciri karakter fauna bagian barat memiliki kesamaan jenis dengan fauna yang ada di Asia. Antara fauna tipe Asiatis dan peralihan dipisahkan oleh garis Wallace dan dinominasi mamalia berbadan besar. Fauna tipe Asiatis Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kenapa harimau semakin sedikit? Karena hilangnya habitat aslinya, perburuan liar, dan perdagangan secara ilegal, serta konflik dengan manusia. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bertanya, yaitu mengapa ada kesamaan fauna Indonesia bagian barat dan fauna yang ada di benua Asia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal. Karena dulunya Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pernah menyatu dengan benua Asia. Jadi terdapat mobilitas hewan di daratan Sunda saat itu. Terus karena adanya pencairan es secara global di zaman es dulu, menyebabkan daerah-daerah dataran rendah di Sunda terendam air dan menjadikan Sumatera, Kalimantan, Jawa terpisah dari daratan Asia. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Untuk Andra dipersilakan bertanya. Harimau Sumatera tinggal 400 ekor lagi. Apa yang menyebabkan populasi harimau Sumatera itu semakin menurun? Sama kasus perburuan liar, kerusakan ekosistem yang menyebabkan harimau kehilangan habitat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus buat kelompok 1. Sekarang presentasi akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, untuk Unun dipersilakan. Baiklah, kali ini kami membuat infografis untuk fauna bagian tengah. Fauna bagian tengah ini tidak terdapat banyak hewan, hanya 4. Yang pertama yaitu anoa. Anoa ini adalah sebuah hewan yang mirip dengan kerbau kerdil. Yang kedua ada babi rusa, yang ketiga ada burung maleo, dan keempat ada komodo. Komodo atau lengkapnya itu biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri fauna Indonesia bagian tengah yaitu wilayah persebarannya Sulawesi dan Nusa Tenggara, merupakan fauna Indonesia asli karena tidak terpengaruh oleh tipe Asiatis dan Australis. Yang ketiga, antara fauna Indonesia bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis yang bernama garis Weber. Yang keempat, jenis fauna seperti anoa, burung maleo, babi rusa, kuskus, dan komodo. Dari sekian penjelasan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, izin bertanya, mengapa fauna di daerah peralihan tidak ditemukan di daerah lain? Ya, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena Pulau Sulawesi tidak pernah menyatu dengan daratan Asia atau Australia. Oleh karena itu, fauna tipe peralihan disebut dengan fauna asli Indonesia. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik, silakan Firian. Baiklah, saya ingin bertanya, apa perbedaan biawak dengan komodo? Baik, akan saya langsung jawab. Perbedaan yang mencolok dari biawak dan komodo, salah satunya adalah biawak lebih kecil daripada komodo. Terlihat dari ukurannya. Yang kedua, komodo memiliki air liur yang berbisa, sedangkan biawak yang biasa itu tidak. Nah, jika sudah selesai, silakan ditutup presentasinya. Silakan ditutup. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 2. Baiklah, tadi presentasi yang luar biasa dari kalian semua, dan kita akhirnya jadi mengerti apa perbedaan antara fauna Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur. Nah, sekarang untuk penilaian kalian, silakan dikumpulkan hasilnya peta infografis tadi dengan Bapak sekarang. Kumpulkan. Nah. Hasilnya luar biasa sekali ya, bagus-bagus. Ini dari kelompok 1 tentang fauna Indonesia bagian barat. Sedangkan ini dari kelompok 2 tentang fauna Indonesia bagian tengah. Hasilnya bagus-bagus sekali ya. Aplaus dong buat kalian semuanya.
Baiklah anak-anak, hari ini kita telah membahas tentang persebaran fauna Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur. Hasil dari kesimpulan pembelajaran hari ini, masih ingat apa saja karakteristik ciri-ciri fauna bagian barat? Siapa yang akan membacakan? Silakan Tiara. Jadi kesimpulan dari fauna tipe Asiatis atau bagian barat yang pertama ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua, memiliki kesamaan jenis dengan fauna yang ada di Asia. Yang ketiga, antara fauna tipe Asiasis dan peralihan dipisahkan oleh garis Wallace. Dan yang keempat, didominasi mamalia berbadan besar. Oke, tepuk tangan buat Tiara. Baiklah, demikianlah kesimpulan dari fauna Indonesia bagian barat. Sekarang siapa yang akan bacakan tentang kesimpulan fauna Indonesia bagian tengah? Ya, Pak. Ya, silakan Rama. Jadi kesimpulan fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan yaitu wilayah persebarannya Sulawesi dan Nusa Tenggara. Yang kedua merupakan fauna Indonesia asli karena tidak terpengaruh oleh tipe Asiatis dan Australis. Yang ketiga, antara fauna Indonesia bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Kuiper. Oke. Jawabannya bagus sekali dari saudara Rama. Sekarang siapa yang akan membacakan tentang kesimpulan fauna Indonesia bagian timur? Silakan Sarifah. Kesimpulan dari fauna Indonesia bagian timur atau Australis, wilayahnya meliputi Papua dan sekitarnya dan memiliki kesamaan antara fauna Papua dan benua Australia. Contohnya seperti burung kasuari, walabi, kanguru pohon, cendrawasih, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan buat Sarifah. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak akan melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan membuat sebuah karya? Apakah ingin belajar seperti ini lagi? Nah, apakah kalian bisa berpikir kritis terhadap persebaran fauna Indonesia bagian barat, tengah, dan timur? Bisa. Dan jangan lupa kita harus selalu menjaga lingkungan. Baiklah, sekarang Bapak akan memberikan post-test lagi. Bapak akan kirimkan linknya melalui WA Group. Silakan post-testnya diisi di kertas yang tadi. Apakah sudah terkirim? Nah, silakan diisi, waktunya sekitar 5 menit. Demikianlah pembelajaran geografi hari ini. Motivasi kita hari ini, teruslah kita menjaga lingkungan. Jangan berburu hewan-hewan yang dilindungi, karena itu akan melanggar peraturan undang-undang. Dan kita akan selalu untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Jika Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Untuk itu Bapak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.